Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam pemirsa di rumah. Ketemu saya lagi dengan Fajar Mandala di Wilwat Pulau Channel. Malam ini kita akan membahas lagi fenomena sejarah yang tidak jauh-jauh dari sebelumnya. Saya Jenderal Malabi yang kita dengar beliau oleh waktu tewasnya beliau ada sosok yang mengaku ini, sehingga pada akhirnya yang bersangkutan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Pada dasarnya itu tidak benar. Maka di sini malam ini kita akan melihat kembali sejarah itu dengan narasumber utama kita. Jangan kemana-mana, kita di Wilwat Pulau Channel. Kematian namanya Jenderal Malabi. Ya. Banyak orang yang mengaku yang membunuh orang ini, yang membunuh orang ini supaya dapat penghargaan. Nah, saya sih sebenarnya gimana itu? Fakta apa lagi yang harus kita ungkap? Ya, itu sebenarnya apa tidak mau ingin diakui enggak? Ya. Karena butuh informasinya, Pak. Karena itu menurut apa ini hanya ingin mengungkapkan supaya jelas. Nah, jadi paling tidak beliau itu lebih bisa menerima di mana beliau sudah berjuang kok ditiadakan dan tidak pernah ada orang yang tahu dengan dia. Masih ada Pak seperti juga sekarang masih ada itu sebenarnya. Ada orang-orang yang punya kepentingan yang ingin intinya itu ingin hidup yang lebih enak dengan cara dapat penghargaan, dengan cara menghilangkan dengan dirinya menjadi sosok yang terkenal, bahkan orang mengetahui dia lah ya gitu Pak. Ya mungkin ya, cuma apa tidak mau menuduh lah itu kan ya, biarkan orang berbuat begitu dia nggak apa-apa, tapi saya sebagai yang mempunyai data langsung itu merasa mempunyai kewajiban mengungkapkan, meluruskan kembali sebenarnya siapa sih pembunuh Malabi. Ya. Pembunuh Jenderal Malabi ini ceritanya ini maksudnya bukan cerita, ini riwayatnya. Jadi dulu itu figur ini sudah bergeria adanya agresi Belanda. Nah, sampai terakhir sudah merdeka, tapi company ini mau masuk lagi ke Surabaya. Nah, masuk lagi ke Surabaya. Masuk ke Tanjung Perak. Nah, yang dikatakan di situ namanya pasukan Gurkha. Nah, pasukan Gurkha ini sudah sandar, akhirnya tetap padahal namanya Mbah Mursyid ini. Nah, Mbah Mursyid ini sebenarnya posnya di Tanjung Perak. Mbah Mursyid ya. Nah, jadi Abdul Mursyid ini sebenarnya posnya itu menjaga Tanjung Perak. Berhubung ini turunnya di Perak, akhirnya mundur. Nah, pasukan yang datang yang mau niat menjajah lagi ini pasti punya komandan, punya pimpinan. Nah, akhirnya Mbak Mursyid ini waktu itu sebenarnya Surabaya sudah ramai karena pasukan Gurkha ini, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika ini sudah turun di Tanjung Perak. Nah, tapi di situ itu kan juga ditumpangi oleh Belanda juga, yang ingin menguasai Indonesia lagi kan gitu ya. Nah, ini sudah ramai, akhirnya karena ini mundur di daerah Petean. Nah, ini Mbak Mursyid ini mulai memerintahkan, karena memang dulu cerita yang disampaikan oleh ibunya Abah Ka'abah itu kalau ada bahasa ya mohon maaf mungkin dari keluarga besarnya, atau jangan sampai tersinggung, karena ini saya menyampaikan tidak mengurangi, tidak menambahi. Karena memang ibu saya waktu itu menyampaikan, mbahmu itu dulu itu memang komandan gede.
komandan besar. Kayak semacam detasemen. Nah, jadi memang jabatannya komandan detasemen itu komandan apa ya? Kalau saat ini komandan batalion ya, batalion. Nah, di situ beliau memang kemana-mana itu dikawal. Bahkan ibu itu cerita ke apa? Aku sih cilik itu naik ambil mbahmu itu numpak mobil itu jenenge. Nah, sebelah kanan itu bendera apa merah putih, sebelah kiri itu benderanya angkatan darat. Itu kiper-kiper. Nah, itu menandakan kan apa bisa menggambarkan. Berarti Mbah Mursyid ini betul-betul komandan yang betul-betul mempunyai wilayah luas kan. Dengan fasilitas yang ada. Kalau zaman sekarang kita tahu yang ada ya. bahwa ada ini dengan tidak mungkin seorang prajurit jika seperti itu kalau ada tempat di sana. Ya, nah saat itu sampai ibu itu cerita begitulah. Jadi yang sudah almarhum ini juga menyampaikan dulu itu ada yang setiap bergerak kemana mbahmu itu naik gerak nang dindi oleh nyatet ya waktu itu yang dipercaya oleh pihak Pak Dirman, Pak Jenderal Sudirman ya, lalu juga dipercaya oleh pihak tokoh-tokoh revolusi saat itu. Atau ada bukti-bukti otentik mungkin Mbak yang bisa disampaikan? Ya, nanti Abah sampaikan. Nah, jadi juga ibu juga membahasakan nek jenenge apa sing disebut wong-wong ku Bung Tomo. Nah, aku nyeluk ya Cak Tomo. Cak Tomo. Kalau orang bilang kan bahasa penghormatannya Bung Tomo. Tapi kalau kata kedekatan pribadi Cak Tomo. Nah, jadi waktu itu ibu cerita, aku cilikku sing rambut sing ngejak dulinan ya Cak Tomo iku soalnya Cak Tomo itu selalu nulis perjalanan di mbahmu. Nah, itu ditulis kabeh ngono iku. Bahasanya seperti itu. Nah, itu yang Abah dengar langsung dari ibu. Nah, bahkan ibu juga menunjukkan ini loh meja sing nang buri ini bekasi kumpulannya komandan rundingan gawe peta pertahanan ngono ya. Nah, ngono seperti itu kan. Akhirnya beliau ini kan kedudukan yang tadi akan sampaikan itu dari Tanjung Perak mundur karena pasukan yang datang itu berapa kapal itu kan akhirnya pasukan beliau ini kan mundur sampai ke Petea. Nah, itu di situ perjalanan awal sebelum adanya sebelum November itu juga perjalanannya panjang Mbak Mursyid itu. Jadi sampai ke ngungsi ke Malang, sampai ya dikejar-kejar komuni lah. Cuma memang beliau ini pihak keluarga beliau ini juga ketakutan sampai berkas-berkas beliau ini juga dibuang di sungai untuk ini ya. Dan ketakutan dengan pihak Belanda yang waktu itu menginginkan Mbak ini meninggal. Nah, di saat semacam itu akhirnya Mbak ini bertahan di posisi bertahan ini kembali lagi ke cerita riwayat ini tadi Mas Fajar. Jadi kembali ke riwayatnya Mbak Mursyid. Lah saat itu Mbak Mursyid bertahan karena dari Tanjung Perak mundur. Lah ini mulai cari strategi bagaimana melawan. Enggak melawan, tapi yang diincar ini adalah yang paling utama komandannya ini. Nah, di sini ini sebenarnya waktu itu pihak keluarga belum tahu. Nah, karena waktu itu ceritanya setelah begitu cari strategi, semua pasukan ini yang inti yang paling inti ya, artinya pasukan yang berani untuk mendampingi beliau untuk melawan, untuk mau membunuh komandan utamanya itu kumpul semua, akhirnya mulai bergerak. Nah, saat bergerak inilah ini semua pasukannya ini
saat ada konvoi komandan ini kontrol daerah yang namanya Malabi ini, Jenderal Malabi ini dipapak, istilahnya itu apa ya? Ya, dicegat, tapi dilawan. Akhirnya kan pasukan-pasukan beliau ini meninggal semua. Sampai akhirnya beliau itu mendekati dari Malabi sendiri, akhirnya Malabi itu bisa ditembak dengan pistol dan mengenai pas kepala Malabi dengan tembakan 2 kali. Saat itu Malabi di posisi di Jiblis, nah itu ditembak, nah ini mati. Nah mati karena tinggal Mbah yang ada di depan Malabi. Nah, pasukannya Malabi ini tidak 1-2-nya yang mengarah bukan pistol tapi seperti AK. Nah itu langsung mengarah dari peluru-peluru itu ke beliau. Akhirnya sampai itu beliau itu tidak berwujud manusia. Saking banyaknya larinya peluru yang ke arah beliau. Berhasil menewaskan setelah menewaskan Malabi. Akhirnya setelah itu yang lebih kejamnya lagi, jasad beliau itu bukan ditaruh gitu aja, malah istilahnya diserok ya, digiring ke pinggir sungai dan dibuang di sungai. Nah itu kenyataan. Makanya jasad dari Abdul Mursyid itu tidak ada karena peristiwa tadi tersebut langsung terungkapnya peristiwa ini setelah justru merdeka betul. Setelah merdeka betul, karena pasukan-pasukannya Mbah itu sudah mempunyai kesepakatan tidak akan menceritakan keluarga sebelum Indonesia itu betul-betul merdeka. Nah itu kejadian itu betul-betul ditutup oleh pihak pasukannya Mbah. Nah disitu letaknya pasukan ini betul-betul konsisten sampai akhirnya betul-betul Indonesia merdeka. Belum disampaikan, belum Mas Fajar. Nah ini Mbak Putri ini sebagai istrinya itu penasaran terus, cari anak buahnya itu selalu kalau didatangi di rumah itu selalu menghindar terus. Akhirnya dicegat. Caranya Mbak Putri ini pintar juga Mbak ini. Caranya saat pembagian jatah beras waktu itu pejuang itu di Koramil waktu itu dicegat betulan sama Mbak Putri. Akhirnya yang dikenal oleh Mbak Putri itu dipegang betulan sampai tidak boleh kemana-mana. Nah, bahasanya Mbak Putri itu bilangnya begini, jenenge anak-anak nek mati kok digoleki. Saiki bapakmu lemah mati kok gak iso ketemu jasadnya. Ayo saiki kok kudu ngaku. Bapakmu mati ini nanti jasadnya nanti. Nah itu bahasanya seperti itu Mbak Putri waktu itu. Akhirnya karena sudah ada perjanjiannya ini kan bisa diceritakan ke pihak keluarganya Mbak kalau sudah merdeka. Akhirnya lama-lama ngaku, ini anak buahnya ini ngaku. Nah ini bagi anak buahnya Mbah Mursyid yang ada di Surabaya, kalaupun melihat tayangan ini ingin menjadi saksi, saya lebih senang. Saya ingin tahu kekompletannya itu Mbah Mursyid itu matinya membunuh Malabi itu seperti apa sih? Di mana kalau memang ada itu kalau memang ada jasadnya di mana gitu. Kalau memang ada sejarah dari mereka di makam Mursyid di mana? Atau jadi memang harus benar-benar ya lah. Cuma ini yang saya dengar adalah dari pihak ibu, yang ibu dapatnya dari Mbak Putri, yang dimana Mbak Putri itu betul-betul waktu itu di Koramil, waktu menerima jatah beras itu betul-betul menemui salah satu anak buahnya Mbak Mursyid dan betul-betul mempertanyakan, akhirnya ngaku kalau Mbak itu ternyata waktu habis membunuh Malabi itu dibrandel dengan banyaknya peluru yang keluar, akhirnya sampai jasad yang tidak utuh. Akhirnya waktu itu sebelum selesai diceritakan
sampai masuk ke sungai itu Mbak Putri itu pingsan, tidak kuat mendengarkan ceritanya itu tadi. Ini fakta sejarah ini. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Kejadian ini Bapak sampaikan peristiwa waktu itu Mbak Mursid adanya bertahan di pos mundurnya dari Tanjung Perak itu disisir. Setelah itu dia tidak mau meninggalkan pos karena itu pos yang sudah sebenarnya sudah mundur. Nah ini beliau akhirnya, karena beliau ini adalah salah satu santri dari Kyai Hasyim Asy'ari yang ada di Indonesia. Hanya meminta waktu itu pendampingnya ini kan selalu ikut terus, yaitu yang istilahnya orang mengistilahkan Bung Tomo, kalau ibu ini mengistilahkan membahasakan Cak Tomo. Ya, nah ini diminta untuk datang ke gurunya. Nah, gurunya Mbak ini ke Mbak Yai Hasyim, nah, datang ke sana, ternyata Mbak Yai Hasyim ini memberikan tulisan. Setelah itu dibawa oleh Bung Tomo atau Cak Tomo, diserahkan lagi kepada Mbak Mursid yang ada di posisi sudah mundur di Perak. Nah saat itulah kalau yang saya dengar itu langsung dari ibu itu Mbak juga nggak mau mundur kemana-mana, tetap bertahan di situ. Nah akhirnya minta kepada Cak Tomo atau Bung Tomo ini untuk menuju di Jalan Pemuda RRI, nah untuk mengumumkan di radio RRI itu. Nah di saat itulah nama Cak Tomo itu terkenal yang saat ini menjadi Bung Tomo, untuk mengumumkan, mengobarkan jiwa semangat untuk melawan penjajah yang sudah turun di tanah daerah. Ini perlu juga saya sampaikan supaya di sini ini supaya sejarah ini lurus. Walaupun ada beredar adanya dokumen ini yang asli tidak mungkin asli. Yang asli ada di saya, dan yang beredar itu semua adalah scan. Kalaupun ada mengatakan orang dia itu Mayor Abdul Mursyid, itu tidak benar. Tidak benar, karena Mayor Abdul Mursyid sendiri itu meninggal dalam pertempuran waktu itu, dibunuh oleh pasukannya Malabi sendiri setelah membunuh Malabi. Nah, kalaupun di sini di lapangan, kalaupun dia pegang itu pasti scan-nya dari badan sendiri. Scan yang mungkin pernah saya serahkan, karena dokumen ini yang saya scan itu tidak satu orang. Berapa orang yang sudah berberikan? Yang ingat itu 4 orang. 4 orang yang mempunyai power lah bahasanya seperti itu. Dari scan apa itu sendiri? Cuma yang asli dipegang apa? Oh, yang asli pegang apa? Alhamdulillah masih pegang apa ya. Jadi kita masih bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa kebenaran itu selalu terungkap dengan sendirinya. Percayalah, sepintar-pintar yang kita menyimpan sesuatu pasti akan terbuat dengan sendirinya. Karena kebenaran tidak pernah lari kemana-mana, dia pasti mencari jaringnya sendiri. Betul gitu, Mbak? Betul. Nah ini makanya ini hanya dari sejarahnya Mbah Juno Sumendi yang membunuh Bajul Putih. Nah lalu adanya Mbah Mursyid. Ini bentuk di mana ada konspirasi sejarah yang diputar balikan. Nah apalagi sejarah-sejarah, apalagi riwayat-riwayat yang bersangkutan dengan kerajaan, yang nantinya memang akan bahas adanya peristiwa per peristiwa yang ada di Abah sendiri dan putranya apa yang Muhammad Hasan Sabukisa Ramadan dari awal kita itu yang pernah dijabarkan. Itu mungkin itu kurang lebihnya Mas Fajar. Mohon maaf kepada pihak-pihak yang mungkin menyinggung atau pihak akhlak atau tokoh agama atau tokoh spiritual. Saya tidak pernah mempunyai niat untuk benturan, tapi hanya meluruskan sejarah. Paling tidak beliau-beliau yang saya jabarkan tadi itu secara di alam barisannya lebih tenang di sana, karena ini kenyataan.
yang kita ungkap di sini. Iya, selama ini riwayat beliau ini ditutupi dengan kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu. Nah, itu aja ya niatan saya. Saya tidak mempunyai keinginan yang aneh-aneh atau terkenal atau bagaimana enggak. Kita siap. Kita siapkan ya. Itu yang penting. Nah, mungkin kurang lebihnya begitu, Mas Fajar. Baik, kita aja Pak. Ya, itu aja. Terima kasih banyak waktunya. Ini cukup melagakan dan juga saya agak nafas panjang mengenai cerita yang aku sampaikan dari awal tadi. Banyak yang sangat-sangat bikin saya tercengang, mungkin juga pemirsa di rumah juga tercengang. Entah ini bisa membuat sejarah berubah atau tidak, saya serahkan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun sejarah sudah pernah dibuat dan sudah ditulis. Semua kembali kepada persepsi masyarakat sendiri dan kita tidak ingin membuat sesuatu yang baik-baik. Kita hanya menurunkan sejarah tanpa harus menyenggol kanan kiri, tanpa harus mengaturkan kanan kiri. Kita hanya menyampaikan fakta yang ada. Semua diserahkan kepada pemirsa. Itu, selamat malam.